RRQ shows a massive gap in performance in attack and defense. Jadi attack-nya dia hashtag 2, defense-nya itu hashtag 9. With me, Jemalism Cast and Yanto Kocil now casting right now. Oke. Broadcasting live from studio. Woo! And you are watching us. Ooh. 1 to pop. Full util Three. crash guy. 2. Art duluan ternyata langsung pop dan stun combo. Tapi ada trade. Kushi nggak berhasil dapetin killnya dengan Sheriff. Tapi Jemkin datang dengan Headhunter double kill. Tiba-tiba tersisa Izu. Ternyata statistik mungkin bisa salah. Iya. Kalau defense-nya main kayak attack. Benar, karena attack-nya hashtag 2 kan. Ya mungkin itu menjadi solusi ya atas defense-nya RRQ. Cuma memang itu. Tapi emang lu bawa agent kayak KO gini kan ini mana lu bisa line up flash. Game changing banget. Perbedaan sama Sky kan kalau Sky tuh nggak bisa lu line up. Lu cuma bisa keluarinnya entah itu terbang, apa lu pop di depan. Nggak bisa tuh line up ala-ala kayak KO. Jadi memang itu kemakan banget. Nih bisa dibilang satu strat sudah mulai dibuka seperti yang saya katakan sebelumnya ya. RRQ di 2 pertandingan sebelumnya itu safe strat. Dan ini satu strat pistolnya udah dibuka. Jemkin langsung rendezvous. Cabut. Nggak mau nge-throw jelas. 1 lawan 4. Kushinya juga udah low. Jemkin juga kena one hit, Sheriff mati. Jadi mau ngomong mereka main aman. Kasih planting, retake rame-rame. Itu kalau lu main Valorant secara objektif dan secara benar. Tapi ini kayaknya dia mau main di agak tengah. Dengerin info planting spike. Dan udah kedengeran, nggak di A, ini plan ada di B, langsung geradak geruduk, berempat, bareng-bareng di Beling, siap untuk ganyang. Maju pelan, nempel dulu semuanya, nunggu recon udah out, masih ada 0 point, kedetek sudah di area hall, siap ganyang, semuanya mulai datang pemain-pemain dari RRQ, Izu hanya dapat 1, on the way 2. Jadi 1 lawan 2, tapi langsung datang Crazy Guy untuk membalas pistol round. Yang jelas mudah menurut gue ini untuk RRQ. Ya itu ya real 2 korban tambahan nice shot dari Izu lah. Iya. Cuman tadi gue lumayan suka gerak karena Crazy Guy, dia lempar molly tapi dia tembusin sendiri. Iya. Mantap Crazy Guy. Tunjukkan kualitasnya ya sebagai pemain support menurut gue. Itu call-nya untuk fight mid. Pop flash kombonya meskipun tadi ini kalau nggak langsung 2 kill ini emang rada ngeri sebenarnya. Karena Kush yang harusnya diplot jadi point man dapetin kill banyak sebenarnya. Karena kan orang yang pertama maju kemungkinan matinya gede kan. Kushi yang sebenarnya harusnya dapat 2 menurut gua. Tapi karena gagal sempat buka fast lane tuh pas fast lane up. Agak ngeri. BJ mungkin datang menyelamatkan. Nice round untuk RRQ. Monyet yang udah berjaga dengan judge-nya di area double door. Ya ini mau nggak mau, ya ini akhirnya ya kita harus ngebahas lagi gameplay T1 di Pearl. Lumayan mengandalkan Meteor atau kill-kill culik eceran yang sering mereka mainkan gameplay eceran. Nah kayak gini-gini nih, ini kalau nge-kill, wah gitu. Tapi harusnya RRQ udah aware banget dengan gameplay eceran ala T1 di Pro. Yang harus lu note adalah Bas beli Baki, tapi kayaknya dia udah gak punya slide. Iya. Jadi meskipun punya Baki tapi tanpa slide, kurang. Iya, jadi paling dia kayaknya ntar eksekusinya ngandelin fast lane buat entry sih. Ngandelin fast lane buat entry, buat cari posisi atau spot deket. Buat main Baki tapi dia udah gak bisa terlalu gerasak gerusuk jadinya. Wah gila ini gue suka banget nih, mainnya rapi banget dari RRQ. Jiggle cari info, ketahuan kontak, di relay ball, 1 pemain hilang, fast lane, buta banget ini yang gue maksud. Ngandelin fast lane tapi loh kok mati 3 in total dari RRQ. Ini jadi 2 lawan 4. Bas masih bisa survive, enggak rupanya. Xfero membalas 2 lawan 3. Tapi masalah Xfero udah low banget. Aduh ada weapon drop juga nih. Yang udah diambil sama Stax, dia masih punya flash, masih punya Trailblazer. Harus ngandelin Jemkin buat make a play menurut gua. Di posisi kayak gini dengan Bulldog. Dan kayak gini juga si T1 juga nggak akan ada yang mau open angle. Nah udah kelihatan. Aduh pasang teleportnya salah. Dapat 1 kill tapi masih harus melawan 2 pemain lagi. Xfero masih ditunggu sama Stack. Timingnya didapatkan tapi Jemkin tertumbang duluan. Sehingga menyisakan Munchkin sendirian 1 sama Ripti. Dan lagi-lagi apa? Meteornya juga dapat kill. Gue gak tau dari mana tuh. Iya. Itu gameplay eceran yang sangat T1 sekali.
Tapi gue nggak tahu ini buta. Oh, one to popnya kena temen. temen. One to pop. Jadi Cahya tadi mau masuk fast lane, kena buta. Kushi yang harus jadi second layer, kena buta juga Makanya classic kill, Bucky kill tadi. Crazy guys sih dari 2 assist buat temen jadi 2 assist buat musuh tuh bisa dibilang tuh. Jatuhnya nih, mohon maaf nih, Kom Heng dan Kongeng. para fans-fans Vietnam nih. Cuman tadi agak flashnya sih bener-bener ngaruh banget sih buat musuh. One to pop. Kelihatan di-delayed oleh Izu karena Jemkin. Masih ada Cahya dengan klasik. Tak berapa banyak damage tapi Izu tidak akan berhenti. 1 kill tambahan, ada heal pula. 5 lawan 3 dan lu lihat 5 lawan 3-nya T1 menang senjata, masih ngecer gameplaynya. Masih gameplay ngecer. Ini yang apa ya? Gameplay yang nggak banyak dibawain tim, tau nggak? Bener lagi. Konsisten banget. Ngecernya tuh ngecer banget. Jadi poin plusnya adalah nggak sangat susah untuk dipunish. Nih, nggak ada yang kayak kill-kill. Nah, dicek. Ya kayak susah banget nge-punish T1 kalau di posisi menang orang di awal ya kayak gitu ya. ECR-nya berhasil. Ya ini 2 lawan 5, what do you expect bro? Mau ngapain posisi kayak gini? Udah gitu ngandelin klasik doang, mati pula. Bam, udahan. Tempat T1 tuh jarang banget. Dia tuh apa ya? Kayak kalau tag ngecer. Ntar kalau udah kayak 6 round 7 round, baru tuh dia ada Tiba-tiba satu ganti tempo. ganti tempo. Baru tuh dia. Jadi dalam 1 half tuh ya paling banyak 2-3 round lah. 3. Dia main tempo cepet menurut gua. Karena tetap sisanya di ecer sama mereka. Karena mereka tahu mereka punya Izu pakai chamber, mereka punya Meteor juga. Iya udah 2 itu. 2 itu tuh yang ditugasin ngecer, sisanya mah ngikutin Bas. Bas Iya. kemana? Supportin Bas. Iya, ditempelin. Udah 2 orang itu emang di-plotting buat ngecer. No, masih ada Meteor di base. Nahan. Oh ini main nunggu banget, pakai Trailblazer, expect adanya operator di duel, kasih si Izunya cross dulu, mereka nahan. Bahkan ada yang balik, ambil orb doang, farming orb, ala-ala stack sih, stack 2021 sih. Main bridge di Haven, round 3 udah ada ulti. Iya. Ala-ala stack sih tuh, signature-nya dia tuh. Farming orb, pengepul orb. Dan bahkan ya udah Munchkin nahan A. Nggak langsung ngehit. Mid-nya masih ada Meteor. B-nya masih ada Izu. Ngumpat dari drone, berharap nggak dicek, tapi ketahuan. Tapi tetap nggak ada yang follow up. Tinggal ngandelin orang mid main. Si Bas bakal entry duluan. Meteor ntar kalau emang masih dapat, mencar deh. Dan yang di farming adalah Seekers. Gue suka banget sih. Kayak ini dibanding lockdown atau divide yang ditabung tuh Seekers. Jadi mereka lebih bisa ngedecide nih. Kayak gini, buka fast lane coba ngasih sinyal palsu karena sebenarnya konektor yang bakal coba dijalanin rotate-nya ke arah yang lain. Link yang akan dituju, Xvero harus menahan. 1 kali didapatkan oleh Xvero, mungkin lebih. Super Xvero menahan di arah Link. Dan sekarang T1 ketika eksekusinya digagalin di detik ke-25, menurut gua recovery rate-nya sangat kecil. Benar. Nice call sih. Itu nice defense Nice dari defense. RRQ yang nggak over rotate ya. Gak over rotate, asal kemakan sinyal palsu. Terus ya linknya si Xvero deliver dengan 2 kill, 2 sama. Ini adalah tingkat kesabaran yang emang harus lu mainin ketika lu lawan T1. Pesona pria sabar itu. Lu harus jadi pesona pria sabar. Pesona pria sabar. Tapi kita main super-superan ini. Boleh kan? Main super-superan kita. Karena emang tadi tembakan yang nge-hotnya super kok, emang gak boleh. Super sih memang Super sekali. Super sekali. Itu tapi memang orang konektornya nggak bisa swing sih. Gara-gara sih Bas kena trademark. Trademarknya masih di depan konektor Iya. tuh, areanya tuh. Masih ada trap tuh di detik segitu. Iya, jadinya nggak bisa nge-swing dari Meteor. Yang matinya kena wallbang tadi. Sekarang A-nya mau diambil pelan sama RRQ. Dia mau intip karena dia tahu nih. Ini ada mulu. Nggak mungkin kosong A-nya. Ambil orb buat Kushi drone. Cari info awal, dihancurin sama Munchkin. Karena emang sebelumnya juga Munchkin kan di situ. Nah ini jadi kena trap nih. Monyet, untungnya nggak jadi maju. Karena itu bau busuk banget itu. Ditungguin 3 orang sekaligus. Dia milih buat mundur.
Dia punya feeling itu tadi cuma bait doang dari Munchkin. Bakal diambil balik dengan flash. Buta, mundur dari monyet, nggak mau nge-fight di depan. Karena nggak ada yang bisa nge-trade dia kalau dia mati. Nah udah, balik lagi. Ngandelin siapa? Izu, nyolong. Ya kan, ngandelin Sentinel main banget. 0 point, udah nge-detect, 1 doang. Ini ada kemungkinan mundur. Kushi udah di-plotting suruh cabut lagi. Konektornya, artnya masih ada mainan. Jadi nggak perlu buru-buru. Tapi masalahnya ini kok lagi-lagi lo kok ninggalin monyet sendiri. Udah masuk, itu cuma fake semata karena tadi 0 point cuma kena 1 dikiranya rotate. T1 memainkan 0 point itu sehingga mereka bisa planting, tapi RRQ akan flooding. 1 kill datang dari Crazy Guy. Hunter Fury untuk cancel plan. Relay bolt balasan, planting aman, terpaksa harus dimainkan oleh T1. Tapi Crazy Guy dengan kill kedua, wah ini bakal digocorin. RRQ nggak mau ngasih space, nunggu regroup tapi monyet udah kena ding. 1 pemain tumbang di tangan Bas, Bas dapetin yang kedua. Tapi ada balasan datang dari Jemkin. Tersisa 3 pemain dan Bas agak bengong kayaknya tadi. Sehingga dia ke-delete. Tersisa Izu dengan operator miss the shot. Headhunter juga miss. Cong, bayar kesalahan dia. Dia bayar round 2 tadi. Lu punya monyet, lu punya Jemkin, lu punya Kushi. Yang bunuh 4 Crazy Guy yang jadi support. Super crazy. Super crazy. Enggak, itu menurut gue sequence RRQ udah bagus banget. Flash recon combo stun. Wah. Dia tahu ini bakal bisa banget di spam karena di Hunter Fury juga. Ya kan? Tapi begitu dicicilin sama Bas, crash guys. Bengong ini Basnya. Iya agak bengong tuh. Dan yang lebih ngeri lagi tadi sebenarnya si Izu hampir banget finishing shot ya. Iya. Hampir banget itu finishing shot. Dan menurut gua T1 sadar gameplay ECR mereka susah dilakukan lawan RRQ. Karena Mereka punya RRQ punya IGL yang gak gampang kesetir juga. benar. Kokoh sama pendirian. Iya. Gak gampang disetir oleh antek-antek asing. Punya pendirian. Iya dong. Musuh mau ngapain terserah. Kita ya kita. Itu call-nya Gitu. dari Kong. Selalu aja punya pendirian, mereka kuat berdiri sendiri. Ya. Gak perlu bantuan-bantuan dari luar. Iya. Bisa dia. Good treat sih. Good treat banget. Good treat banget. Itu tadi gua agak ngeri karena tadi 0 point kena 1. Terus udah ada yang mau gerak ke B. kan. Bener. Untungnya pas masuk, rotate tuh belum kejauhan. Yeah. Tapi menurut gua itu kan kayak sebenarnya simple kan kelihatannya. Cuma itu susah banget tau untuk lu setup, ada semua di posisi ready, lempar stun, flash, recon, Hunter Fury. Hunter Fury. Susah itu. Untuk nge-setup itu tuh nggak nggak gampang. Dilakuin di timing yang bagus banget menurut gua. Coba main cepet tiba-tiba ganti tempo. Ini dia yang kita expect dari T1. Ketika gameplay ECR-nya nggak works, time out, langsung coba main cepet. Dan sebenarnya menurut gue RRQ lumayan expect. Meskipun tetap ada yang keculik, Kushi yang menjadi korban. Tapi ya begitu lu kehilangan Bas, Iya kembali. Kembali, ECR lagi. ECR Gaming. Tapi ini nggak kecek. Tuh, untungnya itu si Meteor nggak tahu kalau ada monyet di situ. Nah sekarang tim pengecernya udah hilang satu. Bener. Udah hilang Meteornya. Jadi ngarep-ngarep Izu tuh. Ngarep-ngarep Izu bisa dapetin kill, si Munchkin juga. Tapi Munchkin dari tadi kan dia emang di-plotting juga buat ngecer. Cuman emang dia belum ketemu orang dari tadi tuh. Belum ketemu musuh. Dan lagi-lagi apa? Ini call dari Crazy Guy untuk retake B. Mereka tahu ini B-nya bisa banget di retake. Kita menang orang 4 lawan 3. Dari retake B jelas lebih enak karena lebih luas kan. Pundaknya kelihatan. Hexpero hilang nih jadi 3 lawan 3. Aduh masih ada monyet. Kayaknya Izu nggak tahu kalau ada monyet di situ. Dan benar aja jadi free kill trade kembali terjadi datang dari RRQ. Karena retake 3 lawan 2. Ini terlihat ngeri kalau mereka nggak sinkron dari RRQ untuk retake. Panggilan mulai datang, fragment delay bagus banget Crazy Guy. 0 komennya keluar, 1-2 pop. Oke itu dia, 1-2 pop datang tapi nggak berbarengan sehingga dua pemain ini masih hidup meskipun sekarang tapi Jemkin operator dan badannya terekspos. T1 dapetin angka berkat Munchkin.
Diecer beneran, Es. Oke lah, itu isunya akhirnya ke-trade. Tapi fakta bahwa mereka masih tetap dapat side dengan kontak dan bisa nge-recover di posisi yang udah susah banget setelah plannya di-cancel sama Fragment. Wah, ini nggak doang. mati. 3 darahnya loh. Darahnya 3. Bete itu. Karena kalau itu mati udah pasti menang menurut Ya gua. ini high level gameplay sih. Lu nyisain darah 3 tetes bisa berakibat kalah ronde sih. Iya. Di titik ini ya nggak bisa ada kesalahan. Sebenarnya menurut gue itu bagus untuk lu ngocor ketika flash yang kedua. Menurut gue itu unexpected, tapi di tangan Mancis dengan ketenangan dan experience masih bisa dihandle ternyata. 3 sama di posisi ekonomi RRQ yang sedikit tergonjang-ganjing, tapi karena ada Tour de Force dan bisa jadi penyelamat. Jemkin Geser lagi. bakal ngehold Emen di Trailblazer, jadi dia harus kepukul mundur. 1-2 pop. Coba ngedelay, push cepat yang dilakukan, tapi diecer gaming lagi. Cahayanya dicemilin sama Meteor. 4 lawan 5 sekarang. Ada stun, ngasih space untuk masuk. Cosmic Divide yang ngeganggu banget. Art yang harus di-aware, dan itu dia. Bang, kenapa Artnya nggak di-smoke? Soalnya mau diecer sama Izu. Itu. Ditungguin sama Jemkin. Dengan shorty kill. 3 3 lawan 3 dan Jemkin masih punya senjata. Dia punya Tour de Force. Dia berhasil ngambil Phantom. Dan Xvero punya Cosmic Divide untuk retake. Masalahnya ready flash ke arah Art, buta total. Kushi coba menggocek Jira Aspas, tapi T1 too strong. Cosmic Divide-nya pun di-expect, jadinya mereka nggak ada yang main di E-main. Benar banget. Itu mereka semua ready. Dia tahu ini bakal di Cosmic Divide, mereka ngedeket biar bisa follow up flash stacks. Gila ini, lihat tuh. Itu Cosmic Divide ya baru jadi. Tapi udah langsung di flash, di ngocorin. Semua spot di swing. Main catur ini. Main catur ini, tinggal adu kepala. Cuma bedanya ini T1 kepalanya ada 3 ini. Yang bisa nge-call. Shit. Hydra dong. Iya, dia punya Mancis, punya stacks, punya Meteor juga tuh. Kadang tuh. Buat nge-call. Karena dia tukang ecer, biasa dia bisa nge-call. Lihat gua. Iya benar. Iya kan? Lihat gua. Wah, ini benar-benar gila sih. Tapi emang belum nemu sih menurut gue ya so far counter eceran ini. Ini RRQ itu lagi berusaha ngebaca, lagi berusaha nge-counter. Nah, ini kedua kalinya nih kurang lebih nih. Si T1 main cepet. Nggak main ngecer-ngecer banget. Udah ada lockdown tapi delay, belum bisa masuk, cuek. Selagi itu bukan util yang bisa ngeberhentiin Neon, akan terus diganyang. Dan Bas dapat 2 kill through the smoke-nya masuk. Crazy Guy udah low. Dan bakal di slide 3 kill, quad kill kah, tapi dia harus reload dan hilang di tangan monyet. 2 lawan 4 saving karena Jemkin operator. Itu pokoknya buat player Neon tuh memang gitu. Selagi itu bukan util yang bisa nge-slow dia, yang bisa nyangkutin dia tuh dari larinya. Kalau nge-damage doang, nggak ngaruh. Nggak ngaruh kalau nge-damage doang. Jadi kalau kayak ngaruh tuh kalau itu Slow orb, trademark terus sama wall. eceng gondok. Iya, cenggondok. Eceng gondok tuh. Itu ngaruh tuh. Bener. Buat pemainnya yang kalau cuma fragment mah diterabas sama ya orang ini. elah, lecet dikit nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak, yang gila adalah sekali lagi tuh sebenarnya RRQ tahu dan bisa baca. Iya. B-nya kan di-push sama Jemkin. Mereka Mereka udah tahu ini bukan fake, ini udah pasti hitnya. Satu flash keluar smoke, udah expect. Ada orang. Cuman tetap digituin sama Bas. di flick, di dodge, langsung nge-flick nih. Set. No. Mau ngomong apa? Nge-slide. Itu secara teori semua yang dilakukan RRQ menurut gue udah benar. Pop flash, swing bertiga. Iya, Jemkinnya nge-push, ini udah pasti hit A, ayo kita retake bareng, keluar smoke-nya pakai flash, nge-swing. Belum sampai nge-swing tapi Iya, baru nge-flash doang. baru tuh. sampai flash. Baru 1, 2, Tuh, pop. pop. Gue mati sama. Ya. Harapan ada di Jemkin masih dengan operator. Oh, skema tumpuk. Ini harusnya akan ada momen Jemkin nongolin dirinya di kiri, berharap ntar satu orang yang di kiri nggak dicek. Nah, jadi taunya oh Jemkin udah cabut dari kiri, ada di kanan sekarang dia TP. Berharap yang di kiri Xvero nggak dicek.
Dan benar, Xvero mungkin gak dicek, tapi ada flash! Kejeniusan Stacks! Kejeniusan. Masih dicek pakai flash dan di swing. Oh no, kalau Jemkin gak dapat penculikan di sini menurut gua another round untuk T1. Karena lu lihat posisi dari T1 pun udah ada yang mau muter, keling. Mereka punya star buat narik. Kalau Jemkin gak dapat free kill menurut gua it's Joe Overman. Selesai, sudah haulnya ditunggu. Bahkan dimajuin sama Bas. Extra pressure dikasih. Ya ini it's over man. Angka 6 artinya untuk T1 harusnya bisa dipastikan. 1 orb lagi. Tambahan uang lagi. Saving dari RRQ. Gila sih tapi emang kejeniusan Stacks tuh. Di flash bang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Untuk pemain-pemain RRQ. Ini timeout sih. Dari RRQ gak sih harusnya? Ini flash. Juga kalau kayak gitu. Mau diapain ini apa kill cuman ya nggak berdampak apapun. Itu Bas sengaja maju lagi karena tahu Meteornya dapat space. Iya. Buat Jadi biar nggak nge-push. nge-push Iya. Biar ngebeli waktu buat Meteor. Wih, ini lu tahu ini match seru ketika kita nge-cash nggak ada bercanda. Ketika kita nge-cash beneran merhatiin apa yang dilakuin sama timnya. Iya, dan Artinya ini beneran worth it untuk ditonton. dan memprediksi segala macam hal yang akan terjadi. Nah, itu udah bener. Ini match banger ini, match Ini banger. artinya ini ya match banger. Match banger. Bener sih ini bukan yang adu otot gimana sih, bener-bener adu catur. Siapa yang pinter mainin bidak caturnya ini? Tapi memang Crazy Guy tuh kayak udah coba ngebaca. Enggak, yang sakit itu ketika lu udah tahu tapi masih kalah. Iya. Ketika lu tahu bacaan lu bener, lu udah ngelakuin hal yang bener, Tapi kalah. masih kalah, itu yang bikin sakit tuh. Yang bikin makin, gimana lagi ya? Nah, itu bikin pikiran kayak gitu tuh. Makanya taktikal dibutuhkan. Nah, ini biasanya datang insight dari coachnya. Ya buat Dari kasih- Susi Boy. Lu mah masih dia lagi. Udah deh kemarinan, udah Jumat udah. Iya dia coach bener, cuma kan nggak main. Nggak semua harus ada dia gitu. Flashnya nggak kena, dia bisa jadi santapan kan? Dan itu loh maksud gua. Karena flashnya tadi nyaru sama celah-celah smoke kayaknya. Jadinya nggak dapetin info dari Stacks. Bisa dimainin tapi Munchkin. Nahan Emen. Untungnya 1 doang. Tapi Kushinya udah low. Jemkin main aman. B-nya udah dijiggle sama Crazy Guy. Dia akan coba solo hold. Posisinya Izu. Posisinya Stacks. Wah gila dikeluarin. Ada di Seekers. Di flash lagi udah nggak ada flash buat Crazy Guy sekarang. Oh masih ada 1. Justru sebaliknya malah Stacks yang udah gak punya flash. Oh, Izu dapat kill ke orang penting tapi Crazy Guy untuk membalas. Ini lu lihat itu Spike tuh belum gerak dari pemain T1. Karena apa? Iya betul. Meteor aja mau ngecer. Dua pengecer nih. Lagi main. Mulai ngambil space. Tapi RRQ kayaknya udah cium bau-bau busuk. Dia tahu ini dari si pengecer. Dan di recon, nice recon dari Kushi. Dia tahu secretnya ada orang dan dia tahu ini adalah Meteor. Dikasih turret, ambil space lain dari Meteor supaya Izu bisa lewat. Spike-nya di tap, Meteornya tumbang. Spike udah ke plan, tapi Kushi low, dia harus jadi tumbal menurut gua. Dan rendezvous-nya nggak ada. Ini nggak bisa kabur, harus ke kill. Dan RRQ kali ini memenangkan round dengan bacaan yang sangat tepat. Ya lagi-lagi itu setipis itu ya. Setipis tembakannya Jemkin kenayan atau enggak tuh menurut gua. Iya. Itu kalau tembakannya nggak kena, Untung masih bisa dimainin banget. itu sama T1. 1. Terus yang kedua Crazy Guy menang duel sama Stacks. Benar. Itu kalau Crazy Guy kalah, ke B itu. Tapi tadi ada detail juga. Tadi Stacks tuh keluar smoke pengen nge-flash. Tapi ada pisau duluan. Iya. Jadi nggak bisa di-pop flashnya. Jadi mau ngomong ya udah terbang aja. Terbang aja udah tuh burung. Gile sih. Tapi itu kalau Stacks yang menang ya, itu Oh, Stacks selesai. dibawa ke B, Selesai, Meteornya di A, Selesai. nyelip ke B. Wah gila tuh selesai itu. Makanya kayak harga duel 1v1 di sini tuh ya, harganya kayak 3 kali lebih mahal dari duel biasanya. Benar. Karena menang duel sama dengan map control yang luas. Jemkin! Wush. Aduh.
ilmunya atas Izu dan berhasil memenangkan duel. Hilang Izu, menurut gua hilang Izu untuk T1 bukan apa ya, bukan kehilangan yang gimana banget. Kalau hilangnya Bas tuh lebih repot daripada hilangnya Izu. Jadi RRQ masih harus aware sama apapun yang akan dilakukan oleh T1. Drone coba ngintip ke arah mid, gue nggak yakin itu bakalan ngecek Meteor. Jadi Meteor bisa ngelanjutin perjalanannya. Ini dia gameplay yang sangat-sangat menyebalkan. Ini kalau kita yang main lawan T1 ya, kita udah pasti ngoceh. Apaan sih VCT banget. Nah ini adalah gameplay VCT yang kita bayangin. Adalah gameplay T1. Xvero timing. Lagi megang star. Dan A-nya bisa dipastikan terbuka untuk T1. Meskipun memang ada kill Karabas. Pengecer kedua. Tapi ini dia gameplay dari T1 yang udah bisa dapetin side. Hanya lewat mainin rotasi dari RRQ. Retake mau nggak mau dimainkan tapi masih ada Hunter Fury. Mungkin in case untuk cancel plan. Iya, untuk buying time sih. Tapi ini, wah ini berat banget. Nah itu dia. Saat 3 checks. Oh kena Stacks. Masih bisa dodge. Survive dari yang ketiga. 0 poinnya keluar. Dia tahu ini ada 2. Tapi apakah Manskin ini dicek? Manskin kayaknya nggak dicek. Tapi juga spike planter hilang. Jadi Manskin nggak akan bisa ngapa-ngapain. Thanks to Monyet. Meskipun dia nggak ngecek corner. Dia bertanggung jawab membunuh sang planter yaitu Stacks. Objektifnya udah beda sih. Objektifnya beda tadi tuh. Karena waktunya udah sedikit itu. Benar, setipis itu. Tapi tadi Manskin kayaknya agak ragu buat nge-push lebih dalam loh. Tadi sebenarnya dia bisa dapetin space-nya, cuman kayaknya ngelihat dia posisi kalah orang, ngeri banget kalau dia mati. Gagal kan jadi 2 lawan 4 tuh. Dia memutuskan buat main di side. Tapi Monyet nggak peduli sama angle itu. Ya, karena waktunya udah terlalu sedikit. Kayak udah nggak worth it untuk nge-clear cornernya banget. Kayak emang udah gangguin planternya Udah, aja. planternya jadi objektif utama. Jemkin main di pojokan. Itu lagi-lagi masalah ngekill Bas atau enggak tuh. Belum ada korban sejauh ini. Tapi mid yang akan coba dimainkan berdua. Izu udah ngeker ke arah Art. Angle pro player. Tipis banget. Ini kayaknya di cap dan bener aja kelihatan. Wah! Dia miss. Tapi headhunter dari Izu masih connect. Flash ke arah Meteor. Mana follow up-nya? Monyet dengan Jazz harus down. Seketika RRQ terbantai di mid. Begitu pula Crazy Guy yang terculik oleh Mancis. Adu IGL yang berhasil dimenangkan oleh T1. Tersisa Jemkin. Maxim harus melakukan ini seorang diri. Lagi-lagi kalau kita nyebut Izu dan Meteor adalah pengecer, menurut gua Mancis cocoknya si tikus. Iya. Tahu. Sumpah ini orang dari zaman masih di geng tuh. Dari zaman di Cloud9. Dari zaman di Crazy Raccoon. Biar kayak orang-orang yang old, so old So-so aja. old gitu. Dulu dia di Cloud9 juga. Iya, biar wih bang, kan udah ngikutin dari zaman itu. Iya. Bang. Biar old aja, player old. Ini emang dari dulu nih nyelip mulu. Ada selipan diselip pokoknya sama dia. Wah, bisa nih, ada selipan nih. Masuk dia. Nah, tapi menurut gua tapi angka 5 ngelawan gameplay T1 kayak gini ini udah bagus sih. Bener. Buat ngelawan gameplay T1 kayak gini udah dapat 5, ini udah bagus menurut gua. Meskipun memang ketika nanti lu attack lumayan sulit karena harus lawan 2 sentinel ya. Cuman lu punya KO Iya. buat matiin mainan sentinelnya. Gua lumayan setuju juga sih. Jadi kayak lu kalau punya KO, Killjoy ada opsi tidak semenakutkan itu. Iya. Oke, lu mungkin kena delay nano, tapi itu maksa Killjoy-nya untuk gak main di side. Betul. Itu aja udah nilai plus tuh. Biar si Killjoy gak kena pisau kan. Jadi mainnya harus agak jauh. Jadi agak jauh tuh biar mainan masih bisa nyala. Jadi dengan kehadiran KO belum ngapa-ngapain aja, udah ngasih dorongan Jo Mama, I flew 10.000 km to watch Monyet. Woi, Kingdom cabang Kingdom. mana nih? Ini 10.000 berarti dia kira-kira Florida. 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 Oh, beda lagu. Florida tuh, setahu gua rapper, penyanyi dah. Tahu gue minuman dah. Iya bener tuh. Ada bulirnya kata ada bulirnya. 57, weh gila. Lu kalau ngelihat RRQ ini killnya kurang lebih rata ya kayak 48. Karena mereka itu main bukan fokus buat fragging tuh gak sih lu?
fokusnya bener-bener ngebaca T1 tadi mau Bener. ngapain. Iya. Terus nanti siapa yang execute, bener-bener fokusnya ke situ. Nah tapi tadi 0 point udah dilempar ya sama Crazy Guy di early round. Nih duel chamber, Izu sedikit bengong. Nggak kepanis, gak ada yang lecet dari kedua chamber ini. Tapi chamber dari Izu yang dipaksa mundur tadi sama Jemkin. Wah double pick. Wah ini juga janggal nih. Stax inisiator sendirian belinya Sheriff. Gak apa cuma ngandelin satu flash. Jadi dia berharap banget tuh. RRQ straight push, maju, detect cepat, ngandelin pop flash. Tapi flashnya satu-satunya flash udah dipakai untuk ngecek MN meskipun recharge ya. Tapi masih semenit, masih terlalu lama. Tapi RRQ sudah dapat call kayaknya. Ninggalin Crazy Guy di area A. Mereka muter lewat mid kayaknya. Entah itu nanti lu bakal ke Art atau lu bakalan ke double door. 0 poinnya hancur. Jadi informasi nggak dapat. Dan double door nampaknya akan menjadi pilihan. Yang dimana itu sudah ditunggu sama Sang Meteor. Yang bakal coba nahan dengan sebuah Sheriff. Gak akan bisa di-delay menurut gua. Ini akan bisa di-plan 5 lawan 5 retake situation dengan posisi util yang udah mulai keecer dan datang Crazy Guy mencoba untuk menjadi pengecer untuk RRQ. Dia dapat 1 kill, ngelempar fragment, kasih pressure. Advantage untuk RRQ kali ini. Wih, fragmentnya bagus banget tadi. Ngasih waktu orang-orang yang di side untuk adjust posisi dulu dan dia balik lagi ke arah long. Jadi sekarang crossfire-nya lebih kuat. What a shot dari Jemkin. Tersisa 2 pemain saja dari T1 Shock Dart. Dan itu dia. Mahal. Pistol round yang dilakukan oleh RRQ. Mewah. Manis itu. Fancy banget. Fancy itu. Ratatouille escargot itu. Ratatouille escargot itu kalau diibaratkan hotel itu Ayana, bro. Ayana. Gameplay RRQ tadi Ayana, bro. Ayana banget. Sekali lagi. Flick of the week. Pulsar Flick of the week. Masuk itu masuk. Fragment Messi. Dia udah dapat 1, buang fragment cabut. Cabut. Itu kejeniusan Crazy Guy. Kejeniusan Congan. Kejeniusan Komhing. Wah iya sih. Kalau kayak gini sih. Menurut gue emang attackernya harusnya lebih nyaman rasanya ya. Selain juga karena stat ya. Karena statnya RRQ juga Oh iya. gede di attacker kan. Iya sih dia akal-akalin juga. Emang cuma T1 yang bisa akal-akalan. Emang cuma T1 yang bisa ngecer-ngeceran. Kita juga punya Yemkin. Tapi nggak tahu. Balik lagi T1 kalau ngomongin akal-akalan sih cenderung nggak habis-habis. Iya cenderung ada terus. Lu nggak tahu ntar tiba-tiba Mancis bikin sesuatu. Nah atau yang kayak gini nih. Nah. Gak ada smoker. Yang hilang Expero. Oh, fatal itu. Fatality. Ini kan gue bilang tiba-tiba Mancis di sini. Coba Ini Kushi expect pikir, coba pikir secara logika. Ayo. Infonya jadinya bisa dapat nih. Wah tapi cabut loh T1 karena full contact dari RRQ. Wah kecuali ada Izu yang masih nunggu di art tipis banget. Udah ketahuan. Harusnya Mancis bisa mulai bergerak tapi planting dari RRQ di area side. Aduh ini orang mid nih. Nah ini nih Kus. Kus jangan lama-lama Kus di situ Kus. Kus jangan lama-lama ya. Maju terus aja biar Manskinnya nggak dapat space. Oke Kusnya udah di art. Udah ditahan. Secret fast lane untuk repost dari Monyet. Tapi kan nggak masalah sih harusnya. Aduh itu Mancis. Harusnya nggak masalah sih Manskin. Ini tegak, flashnya bagus banget, dipaksa muter ke Emen. Dan Manskin mulai datang, semuanya ke distract karena spike udah di tap. Mancis dapat 2. Bisa dapat 3 loh ini by the way. Bener aja kan. Karena Monjetnya udah low, Shock Dartnya connect. Dan itu akal-akalan T1 baru tadi di-mention sama Jamal. Thrifty. Gue baru banget ngomong. I'm not a rapper. Listen. Listen. Kita udah cukup lama ngelihat Mancis main. Di posisi under pressure, dia bakal berbuat sesuatu yang out of nowhere dan lu nggak tahu itu datang. Dengan klasik footballisnya itu. Iya tuh. Itu gue udah feeling banget Monyet bisa buat mati. Darahnya half kayak bisa satu headshot klasik. Itu kira siapa yang bakal nyangka tiba-tiba ada Astra di belakang lu di detik segitu gitu. Padahal Kusinya udah nge-clear mid. Bingung nggak lu?
Kayak itu bukan yang, wih RRQ gimana sih nggak aware flank? Udah dicek midnya. Kusi ada di situ, lewat spawn dia. Gimana? Dan yang makin nyebelinnya adalah, T1 tahu mereka harus buying time. Mereka rusuhin itu Spike. Dirusuhin. Miss the shot. Monyet punya Baki by the way. Mungkin ini akan coba rush menuju ke arah side. Isu dapat 1 kill. Meteor nahan dalam smoke. Skip nggak terkenal. Meteor belum mau nampakin dirinya. Meteor datang. Crossfire tapi Jemkin dapat 1 kill. Woi, Isu down. Datang lagi nih orang pergi lu. 3 lawan 4. Monyet 1 HP. 1 tetes darah terakhir. Tapi Monyet masih bisa bergerak. Pop flash. Coba dimainkan. Dua-duanya kejebak. Xvero dengan trade-nya. Tapi masih ada Monyet dengan trade. 1 HP-nya bener-bener berasa. Bener-bener 1 HP. 1v itu yang sulit karena tahu Monyet masih di hall. Dan satunya belum ketahuan di mana. Yemkin yang bakal coba nge-hold ke arah Mancis. Dia masih punya star. Masih coba dimainin. Dia tahu. Ih, ngeri banget. Coba di tap. Itu fake, di slide, tumbang, masih ada waktu untuk mainin. Wah ini terus smoke-nya nggak kena, di stick, half, dilepas sekarang, smoke-nya habis, tapi udah setengah, dia TP out, harus di swing, apakah ada waktu? No time! Trip kiti-kiti, dibalas trip kiti-kipi. Ya ampun. Tapi itu tadi kalau di stick sih dapat di stick guys. Ngeri banget. Untung TP-nya deket tau gak sih lu? Lu kok rendezvous-nya jauh aja tuh. Enggak, itu dah lu ya. Fans RRQ ya, lu bersyukur aja itu Cahya 1 darahnya. Dan dia sempat bunuh 1 si Bas. Iya, masih sempat nge-trade. Wah, itu sih jujur yaitu hoki yang bisa dideliver dengan baik lah. Iya. Itu hoki dijemput tuh. Itu hoki dijemput bener. Hoki yang dijemput itu. Dia tahu deh 1 HP. Dia tahu dia pegang Baki. Ini hole penting banget. Dia nggak boleh mati. Dia main aman. Dia beli waktu lama banget. Shockdart. Ada Baki balasan dari Munchkin. Sebel tuh kayak itu dia tuh. Parah kayak dia. Munchkin kalau marah gimana ya? Dari Michoso. Wush. Jugule. Michoso. Tapi RRQ juga tahu nih. Ini musuhnya Iko. Dan harus respect nih sama Sheriff beliau nih. Ah itu. Maksud gue. Itu harus respect sama Sheriff beliau tuh. Kita sih hari ini nyebut sesuatu kejadiannya cepet lu Es. Nyebut kejadian cepet lu ya. Itu. Makanya mereka RRQ tahu bisa ikut tapi mereka nggak bisa terlalu yang ngerasa gerusuk. Karena tahu itu Sheriff beliau tuh pedes. Jadi makanya niat hati. Itu main tadi mid lumayan ramean sebenarnya. Mau coba colong-colong. Malah kecolong duluan. Ya kan? Nah, ini jadi 485 lebih pelan lagi. Izu, oh bagus banget 0 poinnya. Dia nggak bisa kabur. Oke, masih bisa cabut rupanya. Munchkin kayaknya mau make up play nih dia nih. Ada label ngocor cepat, plantingnya nggak dikasih. Bas dapat 1 planter yang down. Waktu dan Munchkin dengan Baki dia keluar. Planter. Lagi-lagi akal-akalan T1. Trip Dibalas lagi tripin kipi. Akal-akalan 19 juta IQ play by Mancis. Lagi-lagi ini bukan masalah kill, bukan masalah build item. Ini masalah objektif. Asli. Nih, planter nih. Up. Itu komsi udah chaos sih. Gila, Mancis top frag sih udah gak masuk akal. Ini mau pakai cara apa lagi RRQ? Dicemilin Sheriff. Di cancel. Ada Astra main Baki. Ambil orb. Ada Tussless Force. Wah kepancing. T1 kepancing nih. Notet tiba-tiba ninggalin trademark. Cuman gue gak yakin bakal cepet entry juga sih dari RRQ. Iya, karena ini klasik doang. Nggak, yang bahaya tuh ya. Di titik ini, RRQ udah terlalu overthinking sama apa yang mau dilakuin sama T1. Benar. Jadi nggak bisa main
apa mikirnya udah nggak sesimpel itu. Iya, ini Crazy Guy udah pasti mikir skema ribet. Iya, jadi harusnya mikir 50 nembak 50 atau mikir 40 nembak 60. Jadi mikir 90. Kan yang dikorbanin jadi nembak nih. Ngerinya. Ngerinya begitu. Karena akhirnya Mitnya dapat info banyak banget nih. Emang mau retake A karena mereka punya Cosmic Divide juga. Udah dipastikan RRQ masuk, nggak punya senjata juga tapi punya overdrive. Dikasih. Lah main lu, main. Lari dah. Main dah sono sampai habis nih Lari dah. overdrive. Udah ketahuan di backup ternyata. Mau nggak mau, suka nggak suka, bakal coba dilawan lagi pakai tour de force. Ada flash, digocek, dimainin sempurna dari T1. 5 lawan 3 sekarang. Apakah butuh bahkan Cosmic Divide kalau ada Mancis dengan double kill? Bahkan nggak butuh Cosmic Divide untuk retake. Karena RRQ definisi dicemilin. Gila, itu gue yakin call-nya Stacks tuh. Terakhir tuh. Kasih. Pas overdrive. Kasih. Bas, lu diem di tembok situ. Kalau dia nge-swing gua udah main kontak. Nah tuh, langsung. Begitu monyet commit ulti tuh ke Stacks-nya, langsung di. Lu lihat, itu kalau Mancis kalah, Meteornya udah siap tadi tuh nge-swing. Boro-boro kalah, Es. Kita 20. Gue bilang kan tuh kalau kalah maksud gue. Itu lu punya Astra nge-kill 20, gimana cara kalahnya? Lu punya Astra nge-kill 20, Es. Gimana cara kalahnya? Gila, gak masuk akal. Gak masuk akal ini, gila banget. Mancis emang nih. Siapa di sini yang udah mulai bangga menjadi 18%? Warga Bangga udah mulai hadir kah warga Bangga? Warga Bangga udah mulai hadir kah ini? Kayak orang Indo yang ini. Yang mana? Yang kiri? Iya. Namanya siapa kira-kira kalau dia orang Indo? Yang pasti warga gue kayaknya. Tapi kelihatan ada Indonya gitu tuh kan. Iya. Ayo. It's remontada time. Aduh, pusing tuh kelihatan tuh. Garuk kepala yang tidak gatal Iya. itu. Menggaruk yang tidak gatal. Garuk kepala yang tidak gatal. Waduh. Iya. Gimana ya? Matinya enggak. Ranger merah mulu. Dia di mana-mana ya? Di tim mana aja ya? Mancis. Sang Ranger merah. Datang belakangan. Di pahlawan. Cari info tuh tadi Stacks. Pakai flash. Ijo nahan double door. Artnya ada trap. Lu lihat itu B-nya. Util Killjoy, Util Astra, Ijo. Relay bot, masuk, kok kena, masuk smoke. Oke, Crazy Guy menang karena konkas. Want to pop, tapi dia nggak tahu kalau ada Bas. Dan Kusi lagi atas Fury. Loheko malah kepotong semua. Sisa monyet, Ayo, Tapi T1 udah gila disiplin banget. Protokolnya jelas. Gak boleh nge-swing kalau belum nganu. Satu, belum ada slide. Ada bot, flash, buta, mundur ke belakang. Tunggu di pick operator. Izun miss nggak miss, swing. Oh, lihat tuh, miss nggak miss, swing. 7-11. Gile. Mancis udah kena konkas, di clear ada isinya satu lagi. Dan yang nyebel ini Basnya gak peduli sama orang. Dia kebelong. Nangkep tuh Kusi abis jadi Legolas. Nih, Akulah Arjuna. Gile sih. Main cepet digituin, main pelan dicemilin. Pusing sih. Masalahnya ya, kalau lu pikirin yang lebih bikin pusing lagi ya. Si Crazy Guy udah main secatur-catur itu lawan Magnus Carlsen. Masih kill paling banyak. Killnya masih paling banyak, Es. Bas nahan dengan Jazz, oh my god! Oh, lo 3 dong. Oh, dia harus reload. 2 kill sudah didapatkan, Bas anti-flash. Ada shock dart, kok masuk shock dartnya. Dikejar ini. Low HP pula Kush. Dicemilin lagi sama Izu karena emang lagi low buy dari RRQ. Ini bisa jadi 7-12. Aduh, dikasih obat herbal. Nih, dikejar nih, 100 nih. Dikasih obat herbal. Gimana cara nembusnya? Ada lagi tuh anjing sape. Gila, ngejarnya aja harus pakai Trailblazer. Iya, terlalu protokol, Mas. Iya, Mas.
Kejar mah kejar aja, Iya, Bas. Slide masih ada, pick dong. Iya dong. Waduh, ngeri banget. Ini kagak ada celah sama sekali, es. Ke Art juga masih ada trademark. Nge-stun pula dia. Buset, masih nggak di swing lu. Mas ini kelihatan banget pengen banget menang. Ini terlalu pengen banget menang T1, es. Kalau mainnya kayak gitu. Nyari apa sih? Main begitu Iya, nyari yang apa dicari? sih? Apa sih yang dicari pengen banget menang kayak gitu? Right here. Semua spot dijaga ya Tuh. sudah, es. Lihat Menurut toh. gua ini spot terjelek. Woi! Crosshair ketinggian. Ketinggian, dijongkokin ternyata. Oke, mereka masuk konektor. Masalahnya setelah dari konektor ini ke side itu butuh waktu lama. Nah, ini lo lawan dulu nih. Enemy remaining. Ada, iya. Spike down mid. Ada. Lo lawan dulu beliau itu. Ngerti gak lu? Ketika lu beloknya ke mau ke konektor, itu spot terjelek di posisi kalau buat main kontak waktu Want segitu. to win, just dump all your tech in my lab. I'll fix Karena ke side itu jauh dan cornernya buat dicek banyak. Gimana itu? Ini dicemilin. Ini. Kata Meteor. Biar abang. Ya ampun. Wah, geleng. Ah, Kita juga yang nonton geleng banget ini, Job. Gak, gue mau ngomong RRQ cupu menurut gue juga enggak, sumpah. gua nggak setuju. Gue gak setuju kalau lu ngomong RRQ cupu di match ini. Gila, ini mereka mikirnya, wah aku udah gak tahu dah apa yang dipikirin dah. Skema mereka banyak lu. Banyak. Cuman balasannya itu loh dari T1 loh. Responnya itu dari T1, sumpah gak bohong gua. Ngeri banget. Tapi ya masalah tembakan juga. Iya, beberapa player RRQ ke out aim sih harus lu akuin. Izu secara tembakan terlihat lebih kuat di Iya. map 1. Kalau lu lihat dari kalau kita jadi bocil KDA sebentar ya. Yakushi yang biasanya perform, ya lu lihat Crazy Guy di atas aja sebenarnya udah kabar yang nggak bagus sebenarnya Betul. untuk RRQ. Di sisi lain lu punya Mancis, top frag, lu punya Izu OP yang lengket. Ya secara duel emang kayaknya nggak 50-50 dari tadi. Ditahan tuh red contact, Stacks masih nge-spray terus nah kayak gitu kok bisa menang sih? Tuh. Bingung gak lu? Keluar Kelihatan pala. tipis. Tapi ujung-ujungnya Crazy Guy yang nge-kill. Pop flash one to pop. Stacks masih nahan, untungnya dia wave. 3 lawan 4. Plantingnya di posisi yang aman. Tapi bakal coba diadu lagi Crazy Guy yang step up. Untuk kesekian kalinya. Misalkan Bas dan juga Izu nengok belakang tengkukmu Crazy Guy. Standing. Kushi mulai melakukan kill. 1 lawan 3. Tajir sih T1 punya tower. Tapi harusnya aman sih. Secara organisasi juga gede. Jadi nggak ada salahnya mencoba. 10 lantai. Tower 1 lantai. Tapi dapat 1. Shorty. Oh, 1v1. the punishment. Ya Allah, udah 1 lawan 3 nya masih deg-degan, wey. Gue tuh tadi udah mau bilang, wah ini aman banget nih. Gue udah mau bilang ini aman banget nih. 1 lawan 3 aman banget. Masih ada Astra juga kan. Ya, tapi masa masih bikin 1v1 sih. Ya ampun. Tapi tuh nice shot sih. Itu kalau Ijo udah confirm satunya lagi di mana, Iya. itu dia bisa ready crosshair. Headhunter cukup. Itu dia nengok ke Art itu sambil loncat. Wah, ngeri banget. Drone. Pengen banget dia nyari chamber, tapi karena yang kelihatan Abbas nggak jadi dan yang kena tag kayaknya tuh red tadi. Aduh lu itu flash tuh. My ult is ready. Aduh lu kongan. Shock dart. Itu untung nggak ada orangnya lu. Tapi 4 ulti sih. T1 Iya, ini T1 skema retake. retake bisa sih. Dia skema retake ini. Usir pakai lockdown, kunci pakai cosmic. Iya, skema retake. Satu-satunya counter Hunter Fury Buat mungkin. ngancurin lockdown-nya. Atau ya kalau udah usir masih ada Hunter Fury lah, delay diffuse. Ini berat banget sih. Tapi ini kalaupun menurut gue ya, kalaupun Stacks ke punish itu masih aman. Nah, ini kan ke punish nih. Itu mau udah di plotting itu, yakin gua. Jadi plotting cari info secepat-cepatnya. Karena apa? Meskipun dia mati, datang cepet BKP Izu. Dapat 1. Nge-swing lagi gila banget. Dia nggak punya rendezvous. Dia nge-swing lagi, Cik. Lockdown. Ya ampun, Hunter Fury-nya udah nggak ada. Monyet, kanan lu nyet. Nyet, Cah. Kanan lu, Cah. Dapat 1, hilang. Spike plan 2 lawan 3. Aduh, kena di Tenex Peronya.
Dikejar, dicari, dipiri, tapi dia takut ada orang keduanya, tapi jadinya spike-nya Last bisa player di-defuse. standing. Dan bahkan Jemkin keculik di stick. 8-13. Seperti yang gua katakan barusan, itu stack sengaja ditaruh di situ. Sepercaya itu dia sama Izu. Dia mau menang kalah, udah sesuai protokol. Dimodalin semok. Diculik, dicuil dapat 2 kill. Kayak kill yang kedua sih dia udah gak punya random move, masih swing. Gak ada util support apa-apa. Masih swing loh dia loh. Cuman percaya M. Cuman Gila. percaya kayak posisi dari RRQ itu di mana gitu loh. Iya. Player keduanya yang mau di M sama dia.